على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para yang terhormat, para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, khusus Ustaz Syukran yang telah membuka majelis ta'lim kita dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan doa semoga apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah, untuk baginda Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan, semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lantarannya diberikan ganjaran kita yang berlipat ganda, yang kita rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul seminggu sekali di Masjid Jami' Al-Amin, menghidupkan antara Maghrib dan Isya dengan kajian keagamaan, yang mana dalam hal ini melanjutkan kajian hadis yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatullah barakatuh. Kita sekarang beranjak ke hadis berikutnya, yaitu hadis dalam urutan yang ke-31 ya di dalam kitab ini. Sebagian biasa, sebelum kita lanjutkan kajiannya, ya mari kita bacakan bersama-sama. Saya baca, antum ikuti semua dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari mengucapkan lafaz hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wa thalathun an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa adama an-nafa' bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin, mengeluarkan sebuah hadis yang dia letakkan dalam urutan ke-31 dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ini beliau keluarkan dan riwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Abil Abbas. Seraya berkata an Abil Abbas, dari Abil Abbas, kunyahnya Abil Abbas, ayahnya Al-Abbas, ya, namanya Sahal putra Sa'ad, bangsanya julukannya As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sebagian riwayat radhiyallahu anhuma, karena ayahnya masuk kategori sahabat karena dia masuk Islam di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abil Abbas ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, jaa rajulun, pernah suatu ketika seorang laki-laki datang menghampiri baginda Rasulullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan saya atas amal, ya, tunjukkan saya suatu amal, idza amiltu, apabila saya amalkan, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, Allah akan mencintai saya dan manusia semua juga akan mencintai saya. Faqala, Nabi pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah anda terhadap dunia, ya, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah anda dari apa yang ada pada manusia, ya, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhud nanti akan kita bahas maksudnya. Intinya zuhud itu tidak tamak terhadap dunia, tidak ingin meraih dunia, ya, dicintai sama Allah. Dan juga diantaranya juga kalau mau dicintai manusia, jangan banyak ngarep dari manusia. Ada di tangan manusia sesuatu, kita pengen aja minta, insya Allah manusia akan cinta kepada kita. Ya, haditsun hasan, hadis pada derajat hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu dan selainnya, biasa ini dah hasanah dengan sanad yang lumayan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abil Abbas, ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad, sebagaimana tadi saya singgung, ayahnya sahabat, makanya sebagian riwayat dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, ayah dan anak. Ya, karena diriwayatkan ayahnya mungkin di umur tua, ya, waktu perang Badar sudah mempersiapkan diri untuk ikut ke perang Badar. Kemudian belum sampai terjadi peperangan tersebut, beliau mendadak sakit, akhirnya beliau meninggal karena sakitnya tersebut. Tapi dia dulu sudah niat mau ikut perang Badar. Ahlan wa sahlan Ustaz. Bang. Tafadhal. Kaifahalukum khair. Jadi ayahnya yang bernama Sa'ad ini sudah sempat niat untuk ikut perang Badar, tapi takdir berkata beda, sehingga Allah tidak wujudkan niatnya. Tapi sebagaimana kita telah ketahui kajiannya, ya, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang yang niat dia akan diganjar sebagaimana niatnya, dan bisa jadi, ya, bahkan niatnya lebih baik daripada amalnya, ya. Itulah Sayyidina Sa'ad, ayah dari Sahal. Nah, putranya ini muda. Meninggalnya Nabi waktu Nabi Muhammad SAW wafat, ya, putranya yaitu Sahal, perawi hadis ini, itu umurnya 15 tahun. Jadi ini masuk kategori sahabat-sahabat muda. Wa mata bil Madinah, tapi muda, punya kecerdasan, dan dia sempat mendengar banyak dari Nabi dan dia simpan. Beliau wafatnya Nabi umurnya 15, tapi setelah itu dia masih berumur panjang, dan dia nggak keluar kota Madinah. Dia meninggal di kota Madinah umur 88 tahun. Masya Allah, 88 tahun, ya. Dan sebahagian berkata 91 tahun, panjang umurnya, ya. Wa huwa akhir sahabi mata biha, dan dia adalah termasuk, bahkan dia adalah satu-satunya sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah, artinya nggak ada lagi waktu itu sahabat, udah pada meninggal semua. Kalaupun ada di luar kota Madinah. Kalaupun ada di luar kota Madinah. Yang ada di kota Madinah tinggal dia. Nah, saat dia meninggal, udah dia adalah akhir sahabat yang meninggal di kota Madinah.
Ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Riwayat yang sampai kepada kita yang terpelihara, ya, itu ada sekitar 188 hadis. Masya Allah, termasuk banyak, padahal umurnya muda dan mengalami Nabi selama 15 tahun, tapi anggap umur-umur kecil, umur tamyiznya lah, paling enggak dia umur-umur muda sebelum balik dia sudah bisa tangkap petuah-petuah baginda Rasulullah dan dihafal, ya, dihafal dan diriwayatkan di waktu dia dewasa, makanya diterima riwayatnya. Iya. Minha, di antara dari 188 riwayat tersebut adalah hadis ini yang lagi dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yaitu beliau meriwayatkan pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, dullani. Dullani itu artinya tunjukkanlah saya, arahkanlah saya, ya, ke satu amal, ya, beritahu saya model amal soleh. Tentunya ini amal yang diminta, amal yang mungkin cuma sekali amal, tak mengandung kualitas yang luar biasa, ya, mengandung aneka ragam bentuk kebaikan dan menepis segala bentuk kejelekan. Amal ini yang diminta. Buktinya apa? Idza amiltu, apabila saya amalkan, saya mendapatkan kasih sayang Allah. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Saya dicintain Allah, dicintain manusia. Masya Allah. Maksud dicintai Allah apa? Allah redho sama kita. Allah kalau cinta sama kita artinya Allah redho sama kita, dan Allah akan banyak berbuat baik dengan kebaikan yang spesial kepada orang yang dicintainya. Allah berbuat baik, hatta sama yang kafir juga Allah berbuat baik. Tapi ada perbuatan baik Allah yang spesial diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Nah, setelah Allah redhoi, Allah berikan kebaikan spesial untuknya. Itu bukti cinta Allah kepada orang tersebut. Bukan hanya Allah yang mencintai saya, tapi manusia pun juga mencintai saya. Sehingga manusia luluh hati kepada saya, sayang sama saya, pengen sampaikan manfaat kepada saya, cinta sama saya. Ya, riwayatnya ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, pakai fathah. Tapi kalau dari segi nahu, ya, boleh-boleh saja disukun, ahabbanillah wa ahabbanin nas. Tapi riwayat talaqinya ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Sebelum dibahas di sini perlu diketahui bahwa manusia, cintanya manusia kepada kita, ya, itu tergantung, itu ngefek dari cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah udah cinta kepada seseorang, efeknya manusia akan cinta kepadanya. Itu udah talazum, udah satu hal yang sepaket. Ya. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala udah cinta sama seorang hamba, maka Allah akan lontarkan kasih sayang kepada setiap makhluk terhadap orang tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah tidak sembunyikan, Allah panggil malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa uhibbah. Sesungguhnya saya mencintai orang ini, si fulan, maka dari itu cintailah dia. Ngomong ke malaikat Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril, sehingga Jibril pun mencintai orang tersebut karena dasar perintah Allah. Tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil
dengan panggilannya ke penduduk penghuni langit. Fayaqul, dan malaikat Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka dari itu cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit mencintai orang tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fid dunya, ya, apa yang terjadi di langit ya berefek ke bumi, sehingga diletakkanlah pengkabulan untuknya di muka bumi. Orang menerima dia, orang sayang sama dia. Dia ibarat magnet yang menarik hati setiap orang mencintai dia. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang amal yang kiranya dapat membuahkan cinta Allah kepadanya dan manusia. Dan menariknya begini, kalau ada satu buku saya pernah baca, namanya itu buku kalau nggak salah Rasulullah SAW bu'ithtu mu'alliman, kalau nggak salah punyanya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bagus sekali itu buku. Jadi di situ dikumpulkan beberapa redaksi, ya, terutama hadis-hadis yang isinya pengajaran Nabi buat para sahabat, dan banyak diantaranya didahului dengan berupa pertanyaan. Kita nih, arahkanlah saya begini-begini. Dan diantara kelebihan baginda Rasulullah tuh akan menjawab, mendidik seseorang gimana kebutuhan ini orang. Ya, kalau misal ini orang, misal ada karakter aslinya penakut misalkan. Nah, Nabi itu nanti akan bicarakan di antara bentuk keimanan itu adalah keberanian, maju di medan perang dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap jawaban Nabi itu, ya, itu biasanya disesuaikan dengan si penanya, dan otomatis itu juga buat kita. Karena banyak di antara kita yang mungkin juga sama membutuhkan itu. Bahkan mungkin dari sekian seluruh bentuk pertanyaan sahabat itu layak untuk kita. Ya, mungkin sahabat punya beberapa sisi yang mungkin perlu dididik sama Nabi Muhammad SAW karena sebagai muridnya. Tapi kalau kita, banyak sisi kita yang perlu dididik oleh baginda Rasulullah. Makanya setiap pertanyaan sahabat dan jawaban Nabi Muhammad SAW dari pertanyaan tersebut pun juga berarti banget buat kita. Rasulullah menjawab untuk orang ini dan untuk kita semua otomatis. Kalau mau meraih cintanya Allah, izhad fid dunya. Zuhudlah Anda terhadap dunia. Arti zuhud, berpalinglah Anda dari dunia untuk dijadikan tujuan. Palingkanlah wajahmu dari dunia untuk dijadikan dunia sebagai tujuan, palingkan. Jangan menaruh banyak perhatian, bahkan perhatian sedikit pun jangan diberikan kepada dunia. Mau dia datang, mau dia lari dari kita, datar aja. Datar. Nggak ada pengaruhnya dengan getaran hati. Dia mau datang, ya khair. Dia mau pergi, silahkan. Itu dunia tuh. Itu zuhud tuh. Ya. Bahkan lebih dahsyat lagi ditambah itu, jangan ngambil dari dunia terlalu banyak, kecuali kadar yang dibutuhkan aja dari yang halal. Ini zuhud. Ya. Karena ya kita ambil dunia yang kiranya ada manfaatnya buat akhirat. Kalau yang kagak ya ngapain? Tinggalin. Makanya nanti ada tips bagaimana caranya jadi orang kaya, ya, tapi tetap Allah cinta sama kita. Jadi orang kaya, tapi tetap kita zuhud kategorinya.
Gimana itu? Nanti kita bisa ketahuan. Kita cari ini celahnya. Yang jelas dunia sebagai tujuan harus, bukan harus, artinya kalau mau mulia, mau dicintai sama Allah, palingkan wajahmu dari menjadikan dunia sebagai tujuan. Artinya kalau ada dunia banyak, ambil seperlunya aja yang kiranya itu menjadi kebutuhan antum yang bisa membuahkan hasil untuk akhirat. Selebihnya karena bukan tujuan kan, palingkan. Ya, yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Kenapa? Karena Allah cinta terhadap orang yang taat kepadanya. Dan di antara bentuk ketaatan adalah tidak nengok sedikit pun terhadap dunia. Bahkan itu adalah ketaatan yang sempurna. Karena nanti akan kita ketahui, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya atau enggak inti dari segala bentuk kesalahan. Orang kalau udah cinta dunia, segala sesuatu jadi halal. Ya enggak? Yang haram jadi halal demi meraih dunia. Nanti ada ceritanya bagus banget. Panjang ceritanya tapi antik. Nah, terus Nabi Muhammad ngomong begini, ya, bukan Nabi Muhammad nggak praktikin. Nabi Muhammad azhadun nas fid dunia. Nabi Muhammad SAW adalah paling zuhudnya manusia terhadap dunia. Sebelum Nabi Muhammad perintahin, Nabi Muhammad sudah tunjukkan bahwa Nabi Muhammad sama sekali nggak memberikan wajah sedikit pun buat dunia. Padahal Nabi Muhammad mampu, pemimpin, Nabi, khatamun nabiyyin, Nabi terbaik, Nabi paling Allah cintain. Kalau mau diminta sebentaran, padahal dia mampu, tetap Nabi Muhammad berpaling. Diriwayatkan Nabi Muhammad nggak pakai pakaian kecuali pakaian-pakaian yang biasa-biasa aja, yang ada masih bisa dipakai, walaupun banyak jahitannya dipakai sama Nabi Muhammad, walaupun kasar dipakai. Ya, nggak makan kecuali makanan-makanan yang keras. Ya enggak? Kenapa? Karena dia mengutamakan saudara-saudaranya yang lain. Nggak apa-apa yang keras, yang lain lembut, nggak apa-apa. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad duduk di atas bumi, di bawah, nggak pakai kursi. Kursi bid'ah. Bid'ah zaman sekarang, tapi bukan berarti nggak boleh. Ya, Nabi duduk di bawah, nggak pakai tatakan duduknya, ya. Bahkan Nabi makan di bawah, nggak pakai di atas meja, ngampar gitu. Kalau ibarat kita di nasi uduk, kita buka tuh apa namanya, dia punya bungkusan, kita emper aja di bumi gitu, kita makan gitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana akulu kama yakul abad. Langsung Nabi Muhammad dengan keadaannya seperti itu, pernah Nabi Muhammad berkata, saya ini nggak lebih, nggak bukan, adalah seorang hamba. Maka dari itu saya makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berlalu 2 bulan, ya, selama 2 bulan nggak pernah ada api yang dinyalakan di rumahnya. Ya enggak? Untuk masak. Kenapa? Artinya apa? Bukan berarti nggak makan. Makannya makanan yang siap saji, korma sama air aja, nggak masak. Pernah berlalu 2 bulan, ya, seperti itu. Ya, bahkan tetangga Nabi Muhammad SAW punya tetangga, yang mana tetangga tersebut punya kambing, seringkali mengirimkan kepada Nabi Muhammad susu, diminum susu, ya. Bahkan beberapa malam pernah Nabi Muhammad SAW tidur dalam keadaan nggak makan malam. Tidur dalam keadaan tidak makan malam. Ya. Pernah suatu saat Sayyidina Umar masuk menjumpai baginda Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah lagi berbaring di atas karpet tiker kayu, bukan kayu, tiker pelepah dari pelepah korma, kasar. Pas Sayyidina Umar, Nabi bangun dong.
Ya kebetulan mungkin telanjang badan Nabi Muhammad SAW, pas dia bangun di sini ada bekas apa namanya, bekas rambut, bekas pelepah korma, sampai berbekas di badannya, ngeplak. Kemudian Nabi duduk, ya, nyender di bantal, yang bantal kulitnya, ya dia punya spraynya dari kulit yang isinya, ya apa, bekas-bekas bahan dimasukin dijadiin bantal. Ya bukannya lagi busa, bukannya lagi apa, kapuk dan lain sebagainya. Ya, terus walaisa alaihi illa izar. Saat itu Rasulullah telanjang badan, cuman pakai kain doang. Nah, Sayyidina Umar pas ngeliat keadaan Nabi Muhammad SAW seperti itu, nangis Sayyidina Umar. Nangis. Terus Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu nangis wahai Sayyidina Umar? Wahai Umar, faqala dzakartu Kisra, saya teringat bagaimana kerajaan kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia, iya, yang merupakan dua musuhnya Allah. Mereka hidup di atas karpet permadani, ya, di atas sutra, di atas dibaj. Sedangkan engkau adalah Rasulullah, utusannya Allah, pilihannya Allah, khiratuhu min khalqih, ala hadza, dalam keadaan seperti ini. Terus Rasulullah bilang begini, afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab, engkau ini ragu wahai Ibn al-Khattab, ragu sama Allah. Maksudnya ente nanya begini nih atas dasar keraguan apa atas dasar apa? Terus kata baginda Nabi apa? Ya, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Tidakkah engkau redha biar dunia buat mereka, akhirat buat kita? Kata Sayyidina Umar, fa huwa kadzalik. Redha wahai Nabi, ulaika ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidina Umar bilang redha, tentu wahai Rasulullah, begitulah sebaiknya seorang muslim. Ya, ya, karena mereka orang-orang kafir, ya, Allah Subhanahu wa taala percepat kenikmatan untuk mereka di kehidupan dunia, karena mereka kelak, ya, enggak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Asy-Syifa bahwa malaikat Jibril pernah ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Jibril qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban. Maukah engkau, ini ada omongan dari Allah untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kami jadikan gunung sebagai emas, ya, untukmu dan akan hadir dimanapun anda berada. Terus Rasulullah langsung salam, malu, menundukkan kepalanya beberapa saat, kemudian berkata, ya Jibril, wahai Jibril, mali walid dunya, apa urusannya saya sama dunia? Apa urusannya saya sama dunia? Ad-dunya daru man la daralah. Dunia adalah tempat bagi mereka yang nggak punya tempat kelak. Dunia adalah harta buat mereka yang tidak punya harta kelak. Ya, adapun kita sudah dijanjikan tanah dan harta yang lebih baik daripada dunia. Wa qad yajma'uha man la aqla lahu. Oleh karena itu tidak mengumpulkan dunia kecuali orang-orang yang tidak memiliki akal. Ya. Adimul aql law kan ya'qil kan afkar, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Orang yang mengejar dunia, ya, nggak punya akal. Nggak punya akal. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sesuatu yang bakal binasa. Ente ini lagi ngebangun nih, ente lagi bangun bangunan cantik, bagus, habis itu kita hancurin. Ini orang bodoh gak? Dia udah bangun rumah bagus, terus dihancurin lagi sama dia. Nah, kira-kira orang yang lagi ngumpulin harta dunia dijadikan tujuan, ya begitu bodohnya sama. Makanya
dalam ilmu fikih, apabila ada wakaf diperuntukkan untuk orang yang paling berakal di muka bumi, maka para fuqaha sepakat ya bahwa wakaf tersebut ya dia punya keuntungan diberikan kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia, karena mereka orang yang paling berakal. Orang yang nggak zuhud sama sekali nggak ada akalnya. Jadi kalau mau dikatakan berakal, ya harus dunia itu kita tinggalkan sebagai tujuan, bukan sebagai perantara untuk akhirat. Tapi kalau dunia sebagai perantara untuk akhirat, Allah suruh kita jangan tinggalkan dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasib bagianmu dari dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang bukan tujuan, dunia yang dijadikan perantaraan untuk akhirat. Jadi Nabi Muhammad langsung berkata begitu kepada malaikat Jibril. Faqala Jibril sabbatakallahu bil qauli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkanmu dengan perkataan yang tetap. Ya, dan sebagian riwayat Nabi Muhammad menolaknya dengan berkata apa? Uridu an aju'a yauman wa ashba'u yauman. Uridu an aju'a yauman fa asbir wa ashba'u yauman fa ashkar. Yang saya inginkan, saya pengen sehari kenyang, sehari lapar. Allah. Kalau saya dikasih gunung emas, ya saya nggak ada laparnya berarti. Yang saya pengen ngerasain sekali-kali kenyang, sekali-kali lapar. Jadi kalau lagi kenyang, kita jadi bersyukur sama Allah. Kalau lagi lapar, kita jadi bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Lau kanatid dunya tusawi 'indallahi janah ba'udah ma saka kafiran minha syarbata ma." Sungguh ketahuilah, andaikan dunia ini senilai di sisi Allah dengan satu helai sayap nyamuk saja, ya, bernilai di sisi Allah. Andaikan dunia ini bernilai sedikit saja, senilai dengan satu helai sayap nyamuk aja, ya, bernilai di sisi Allah, nggak akan Allah berikan seteguk air pun buat orang-orang kafir. Nah, buktinya kita lihat sekarang banyak orang kafir, bahkan sampai detik ini orang terkaya di dunia adalah orang-orang mereka, ya kan? Itu bukti bahwa dunia nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada hadis yang berkata apa? Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan jaga orang tersebut dari dunia. Makanya kita ini mesti baik sangka sama Allah. Kadang-kadang kita ini nggak nyampe aja gitu. Setiap proyek gagal lagi. Mau dapat miliaran gagal lagi. Itu bukan berarti Allah nggak senang. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Allah nggak kepengen hambanya tuh jauh darinya. Kalau udah dapat dunia, udah lupa deh sama kita. Iya nggak? Udah deh. Ada orang datang, Beb, doain Beb. Kita menian Beb, insya Allah Beb. Tak kalau dapat proyek nih Beb, insya Allah kita Habib mau apa ya? Pas dia udah doain, oh Allah Fatihah panjang lebar, gobul, hilang, nggak kelihatan batang hidungnya. Ini Allah nggak mau, jangan sampai kekasihnya malah ninggalin Allah, makanya nggak dikasih itu dunia. Nah, gimana caranya mau jadi orang kaya, tapi Allah tetap sayang sama kita? Sedangkan nggak bisa orang yang dicintai sama Allah jadi orang kaya, orang dipalingkan dari dunia. Nah, gimana caranya? Niatin yang baik untuk dapat dunia tuh. Jadikan dunia itu bukan tujuan untuk ente raih, tapi jadikan dunia tersebut untuk jadi wasilah untuk meraih akhirat. Insya Allah kekayaan orang kita dikasih tanpa harus Allah cabut kasih sayang. Itu tipsnya. Makanya aslihun niyah, perbaiki niat. Ya Allah, pengen punya rumah lebar, banyak kamarnya, biar kalau ada orang tamu pada datang, biar nginepin di rumahnya aja. Ya salah. Pengen dapur yang lebar, ya enggak, biar bisa masak begidir-gidir. Ya salah. Wah, pengen, pokoknya, pengen punya mobil lebih deh. Biar ada, kalau ada orang, ada tamu-tamu dari luar negeri, orang-orang ulama, biar kita mau pinjemin satu tuh mobil buat dia dakwah. Ya salah, alasan. Jadi ada jawabannya, ada alasannya. Alasannya buat akhirat.
Jadi lo mau punya koleksi mobil, ratusan mobil sport, tujuannya apa? Koleksi. Ya salam, lo ahli dunia tuh namanya. Lo ngumpulin dunia, lo gak ada akalnya. Koleksi. Astagfirullahaladzim. Cinta otomotif, punya mobil, beberapa rumah dari rumahnya dia, tetangganya ada yang belum makan siang. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah ini ya, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ini banyak nih salaf-salaf nih, berkata tarkud dunya syadid wa tarkul jannah ashaddu minhu wa inna mahral jannah tarkud dunya. Allah, ninggalin dunia berat, tapi ninggalin sorga lebih berat. Mau dapat sorga, maharnya tinggalin dunia, dapat sorga. Ingat, jangan salah paham, tinggalin dunia yang dunia, bukan dunia yang akhirat. Kalau mau Ustaz tinggalin dunia, ya udah berhenti kerja gue, nggak mau kerja gue mau nggak begitu. Makanya kelanjutan hadis ini antik. Ini kolerasi antara cinta Allah yang diminta sama cinta manusia. Lu zuhud sama dunia, lu tinggalin dunia, tapi lu jangan minta sama orang. Izhad fid dunya yuhibbuk Allah, wazhad fima aidin nas, fima 'indan nas yuhibbukan nas. Bukan berarti terus ya kan mau zuhud, ya gak udah gua mau kerja, gua nggak akhirnya ngemper gelar sejadah di pinggir jalan minta-minta begitu. Bukan zuhud itu. Lu kalau mau zuhud bener, lu tinggalin dunia, lu aziz, terhormat, nggak minta sama orang. Lu dicintai sama Allah, dicintai sama manusia. Wow, ini orang luar biasa, ini orang terhormat, ini orang nggak ngehina dirinya. Masya Allah, dia kerja, dia cari uang. Makanya diantara alasan supaya kita jadi orang kaya, nggak biar minta, ya Allah, saya mau punya kekayaan untuk supaya anak-anak istri saya nggak ngarep di tangan orang. Itu salah satu niat yang baik, biar hidup terhormat, ya, biar agama Allah terhormat, ya enggak? Begitu niatkan. Makanya kita cari dunia untuk akhirat, tapi cari dunia untuk dunia, ini yang dikhawatirkan. Sebagian salah berkata, "Lau kanatid dunya lu'luha tafna wal akhirah khirqa tabqa lakana yanbaghi al-'aqil an yu'thir ma yabqa 'ala ma la yafna, 'ala ma yafna, fa kaifa al-amru bil 'aks." Fa kaifa al-amru bil 'aks. Dengerin aneh, katanya sebagian salaf. Andaikan dunia ini mutiara, tapi bakal lenyap, akhirat ini serbet kayak setan, serbet apa ya? Kalau kita lihat apa ya? Topo kalau kata orang Betawi, topo yang di dapur tuh, yang buat ngelap-ngelap. Andai dunia tuh mutiara tapi bakal lenyap, akhirat topo tapi abadi. Sebeyogianya orang yang berakal milih topo ketimbang dunia. Lalu sekarang bagaimana kenyataannya kalau sebaliknya? Dunia topo tapi bakal lenyap, akhirat mutiara yang abadi. Andai dibalik aja, orang berakal bakal milih topo. Makanya orang yang ahli zuhud itu orang yang paling berakal. Begitu. Ya, ngapain lu ngejar-ngejar dunia? Ngejar dunia ujungnya hancur, lenyap, bezul, ditiup. Subhanallah. Al-Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, ya, seorang salaf sufi dari kalangan salaf juga berkata, ja'alallahu syarr kullahu fi bait wa ja'ala miftahu mahabbad dunya wa ja'ala al-khair kullahu fi bait wa ja'ala miftahu az-zuhd. Dia memberi perumpamaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruh bentuk kejahatan itu dalam satu rumah, ya, kuncinya adalah cinta dunia. Artinya kalau mau dapetin kejahatan tersebut untuk dibuka masuk ke dalamnya, cinta dunia bisa ngebuka, dapetin kejahatan semuanya.
Ya, wa ja'alallahu khair, dan Allah menjadikan aneka ragam kebaikan itu di satu rumah, dan Allah jadikan kuncinya adalah zuhud terhadap dari dunia untuk meraih kebaikan. Wa kama qala Sufyan bin Uyainah, ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Sufyan bin Uyainah, salat ahruf, zuhud terdiri dari 3 huruf, zai, ha, amad dal. Zuhud az-zai tarkuz zina, tinggalkan perhiasan. Wal ha tarkul hawa, ha itu tinggalkan hawa nafsu. Wad dal tarkud dunya bi jumlatiha, dal ini tinggalin dunia keseluruhannya, baru kita menjadi seorang ahli zuhud yang sejati. Ya, ini udah azan belum? Belum ya? Udah azan belum? Udah tadi. Iya. Sampai di situ dulu kayak kiranya. Tapi kita baca ini dulu nih. Ya enggak? Apa sih tips supaya kita ini ninggalin dunia? Ada banyak di sini. Itu semua sebenarnya terkumpul dalam qasidahnya Hayul Haddad. Wadih dunya hawaditha kathira wa muddata qasira. وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Ketahuilah bahwa dunia itu hina, dunia hawaditha kathira, banyak perkaranya, banyak urusannya, banyak permasalahannya. Ya, wa isyatha haqir, kehidupannya amat sangat hina, ya, rendah. Wa muddatha qasira, ya, masanya sebentar. Wala yahris 'alaiha siwal amal basira, tidak ada yang lobak pengen mendapatkannya kecuali orang-orang yang enggak punya mata hati. Adimil aqil, enggak punya akal. Laukan ya'qil kana afkar, andaikan dia berakal aja, dia bakal berpikir. Ya gimana mengimpulkan sesuatu yang bakal lenyap. Ya. Terus tafakkar fi fanaha ya Allah wa fi qillat bina, mereka berpikir tafakkar fi fanaha, coba bayangkan bagaimana dia akan lenyap. Bagaimana nilainya, yang nilai kekayaannya yang sedikit apabila dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah di surga. Qillat ghinaha wa fi kathrat anaha. Juga kalau kita mau raih di dunia, kita mesti capek dulu, mesti keringetan, mesti berdarah-darah, baru tuh dapat di dunia. Enggak ada artinya semuanya. Nah, ini semua dijabarin di sini. Jadi kalau kita mau ninggalin dunia, ya bayangkan bahwa dunia ini ladzatuha syaghalul qulubil. Pertama, kelezatannya itu bisa membuat kita sibuk sehingga kita enggak mengingat Allah, menurunkan derajat kita, ya. Dan dunia diantaranya yang menyebabkan kita makin lama berada dalam penjara nanti di hari kiamat. Juga banyak pertanyaan sehingga terlambat masuk surga, seperti yang selalu anak katakan. Ya enggak? Kenapa? Karena dunia, yang namanya dunia halaluha hisab. Halalnya aja bakal dipertanyakan, diperhitungkan, bagaimana lagi kalau haramnya, igab. Ya, makanya cari dunia, kasih alasan untuk akhiratnya, jadi nggak pakai ditanya lagi. Ya enggak? Tapi kalau nggak mau sama sekali ditanya, tinggalin dunia sama sekali, udah langsung masuk surga, nggak pakai banyak pertanyaan. Nah, bayangkan begitu, lu kalau banyak lu dunia, lu makin lama di padang mahsyar, proses pengadilannya makin lama. Terus kasratuz zulul ta'ab fi tahsiliha. Juga dunia, kita mau mendapatkan dunia, kita mesti hinain diri dulu, ya bos, mesti begini dulu, mesti siap laksanakan, ya kan begitu. Kita mesti hina dulu, mesti diinjak dulu sama bos kepala kita. Itu untuk meraih dunia. Yuk kita mesti bangun, aduh, cepet. Kejar waktu, kalau kagak dikurangin gaji kita. Lebih gitu susah kita hidup kita. Ya.
taabnya, hinanya, ya, berebutnya, terus bagaimana Allah membencinya dan lain sebagainya. Insya Allah semua kita akan bahas secara lebih terperinci di kesempatan berikutnya. Insya Allah setelah umur panjang, sehat walafiat, kita bisa berkumpul lagi di kesempatan berikutnya untuk terus mengkaji nasihat dan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Semoga pengajian ini jangan sebatas ngisi waktu, ya, tapi jadikanlah pengajian ini dan pengajian-pengajian yang serupa itu benar-benar untuk meraih manfaat, ya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita dulu, mulai dari kita, habis itu kita kasih tahu ke orang tua, ya, ke anak istri kita, ya, ajak mereka ke majelis ini. Nggak ada waktu, cari majelis yang lain yang sesuai dengan waktu mereka masing-masing. Jangan tinggalkan majelis-majelis seperti ini. Ya, ini ibarat kita mau ngecas, ya, baterai itu udah loyo, udah dicas dulu. Insya Allah kita semua diberi taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita dijadikan sebagai orang yang nggak butuh sama manusia, hanya butuh sama Allah, ya. Arti nggak butuh sama manusia, Allah berikan kita kekayaan tanpa harus kita cari. Dunia itu ibarat apa katanya sebagian orang, ibarat bayangan. Kalau kita kejar dia lari, tapi kalau kita nggak peduliin dia ngikutin kita. Kemarin Anda dengar ada satu nasihat, ya, ente kalau meminta sama Allah jangan minta mobil, jangan minta rumah, minta salahal qalb, biar hati kita benar, karena itu yang paling mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente sudah dikasih sama Allah yang paling mahal di sisi Allah, nanti yang murah-murah bakal dikasih lagi sama Allah. Kef, Allah yang mahal aja kasih, gimana yang murah-murah? Mercedes, BMW, Sport A, murah itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta yang paling mahal. Kalau mintanya yang recehan, ya udah segitu doang dikasihnya. Tapi kalau kita minta yang paling mahal, nanti yang recehan dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها